Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Cerita bermula dari Shirley dan Jonas telah melangkah dalam pernikahan mereka selama 7 tahun yang penuh kebahagiaan. Mereka adalah pasangan yang sejalan dalam berbagai hal, dari hobi hingga cita-cita, dan memiliki satu anugerah terindah dalam hidup mereka, seorang putri cantik berusia 5 tahun bernama Sasa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan tawa, canda, dan kenangan indah yang terus bersemi seiring berjalannya waktu. Pada suatu hari yang cerah, Shirley menerima panggilan telepon dari adik kandungnya, Tina, yang tinggal di kota Bogor, kampung halaman keluarga besar mereka. Tina bercerita bahwa ia tengah mencari pekerjaan di Jakarta dan membutuhkan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan. Tanpa ragu, Shirley dan Jonas merasa senang untuk memberikan tempat bagi Tina di rumah mereka. Keluarga mereka memang selalu saling mendukung dalam kesulitan. Tina tiba di rumah Shirley dan Jonas dengan senyuman yang ramah. Gadis itu memiliki tubuh yang sangat menarik, dengan lekuk tubuh yang begitu sempurna. Kecantikan dan pesona Tina sungguh luar biasa, dan ini tidak bisa dihindari oleh mata Jonas, suami Shirley, yang memiliki libido yang cukup tinggi. Jonas yang selama ini sangat setia kepada Shirley mendapati dirinya merasa tergoda oleh pesona Tina. Awalnya ia merasa bersalah karena perasaan tersebut. Meskipun ia menyadari bahwa ini adalah perasaan alamiah yang bisa dialami oleh siapapun, ia tetap merasa cemas dan tertekan. Setiap Tina berada di sekitarnya, Jonas merasa detak jantungnya berdebar lebih cepat dan perasaannya semakin kuat. Hal itu karena cara berpakaian Tina yang begitu modis dan menarik dibandingkan Shirley, membuat Jonas semakin tergoda. Pada suatu malam yang hening, Tina merasa lapar. Perutnya mulai berdentang-dentang meminta makanan. Meskipun sudah malam, rasa lapar itu begitu kuat sehingga Tina memutuskan untuk pergi ke dapur dan membuat mie rebus sebagai cemilan tengah malamnya. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan Sasa yang sedang tidur, yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Tina, Tina berjalan menuju dapur. Namun, saat ia mendekati dapur, kebetulan kamar sang kakak dan suaminya Jonas dekat dengan dapur, ada suara perlahan yang tidak bisa dihindari menarik perhatiannya. Suara itu berasal dari kamar kakaknya, Shirley. Pintu kamar mereka ternyata tidak sepenuhnya tertutup dan suara-suara lembut terdengar sayup dari dalam. Tina tidak memiliki niat buruk sama sekali. Ia tidak ingin menguping atau mengganggu privasi kakaknya. Tapu sayup-sayup suara yang ia dengar itu membuatnya merasa canggung. Ia mencoba untuk tidak memperhatikannya dan melanjutkan perjalanannya menuju dapur. Namun, semakin dekat ia berada dengan kamar Shirley dan Jonas, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Suara desahan lembut, Shirley, dan gemeretak ranjang membuat bulu kuduk Tina berdiri. Ia terkejut dan mulai terangsang juga karena secara tak sengaja mendengar momen intim antara kakaknya dan suaminya. Ia merasa berada dalam situasi yang sangat menggoda dirinya untuk terus penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh sang kakak dengan suaminya itu. Namun Tina memutuskan untuk segera masuk ke dapur dan mencoba memusatkan pikirannya pada pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, rasanya sulit untuk mengusir bayangan suara-suara yang baru saja ia dengar. Tubuhnya bergetar dan wajahnya memanas. Sambil menunggu mie rebusnya matang, Tina mencoba merenungkan kejadian ini. Ia tahu bahwa kehidupan suami istri adalah hal yang pribadi, dan setiap pasangan memiliki momen-momen intim. Tapi, sebagai adik yang tinggal bersama kakaknya,
Mendengar momen tersebut secara tidak sengaja membuatnya merasa sangat tergoda untuk mulai membayangkan seandainya ia suatu saat ditiduri seorang lelaki dan membawanya pada kenikmatan di ranjang. Keesokan harinya, siang itu ternyata Jonas Olang lebih awal dari pekerjaannya. Biasanya rumahnya akan sepi pada waktu itu karena Shirley sedang mengantar Sasha ke sekolah. Ketika ia membuka pintu depan dan masuk ke dalam rumah, ia melihat ada cahaya di dalam kamar mandi. Jonas memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mencari cemilan, karena ia tidak tahu bahwa Tina, adik iparnya, sedang berada di rumah. Ia mengira Shirley sedang di kamar mandi. Ia melihat pintu kamar mandi itu setengah terbuka dan mendengar air yak mengalir. Tina yang sedang di kamar mandi tidak menyadari bahwa Jonas telah pulang lebih awal. Ia sedang berendam dalam bak mandi dengan pikirannya sendiri. Handuknya dilemparkan di samping bak mandi dan air mengalir di sekitarnya. Ketika Jonas melewati kamar mandi, cahaya yang bersinar dari dalam menarik perhatiannya. Ia secara tak sengaja melihat ke dalam dan melihat Tina yang sedang berendam dengan hanya mengenakan handuk tipis yang melilit pinggangnya. Mata Jonas melebar saat ia merasa tiba-tiba tergoda oleh pemandangan yang terduga. Tina yang merasakan ada pergerakan di luar kamar mandi segera menoleh ke arah pintu dan terkejut melihat Jonas berdiri di sana. Handuknya terpleset dari pinggangnya dan jatuh ke lantai. Mereka saling memandang. Jonas pun segera menutup pintu kamar mandi dan berbalik pergi, meninggalkan Tina dalam keadaan kebingungan. Tapi entah kenapa ada rasa senang kala mengetahui sang kakak ipar yang ganteng itu telah tergoda melihat dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah Jonas kembali ke dapur, dan Tina yang masih mengenakan handuk saja pun berjalan keluar dari kamar mandi sehingga bentuk tubuh Tina yang seksi serta bau harum wangi dari tubuh yang sehabis mandi tadi sangat tercium oleh Jonas. Mereka berdua sempat bertemu di ruang dekat dapur dan kamar mandi itu. Suasana sangat canggung dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Jonah akhirnya memutuskan untuk membuka pembicaraan. Jonas meminta maaf kepada Tina karena dia tidak tahu Tina ada di kamar mandi. Tina mengangguk dengan wajah merah padam. Tiba-tiba Jonas datang mendekat dan berkata kalau tubuh Tina sangat wangi dan seksi, sambil menatap lekat tubuh sang adik iparnya itu. Mata Jonas tak lepas dari pundak dan paha mulus putih milik Tina. Belum lagi sebagian belahan dada Tina yang masih tertutup handuk sedikit tersembul menutup dua gunung kembar. Yang ranum milik Tina sangat mengundang hasrat Jonas yang memang selama ini memiliki libido yang tinggi terhadap tubuh perempuan. Lalu Tina bertanya apakah benar kalau tubuhnya itu seksi, sambil tersenyum cantik dengan perasaan membuncah karena pujian kakak iparnya itu. Jonas menegaskan bahwa Tina memang cantik dan membuatnya horny saat melihat tubuh Tina. Jonas pun sudah semakin dekat ke tubuh Tina, dan Tina yang seolah mulai terhipnotis oleh pesona kakak iparnya itu hanya bisa mematung dan menunggu apa yang akan dilakukan Jonas pada dirinya. Tiba-tiba Tina berucap kalau Jonas bukannya semalam sudah dapat dari kakaknya Shirley, sambil menutup mulutnya dengan satu tangan karena ia merasa telah keceplosan bicara di depan Jonas. Jonas dengan pandangan setengah kaget yang ternyata sama sekali nggak canggung mengetahui sang adik ipar mengetahui percumbuan dirinya semalam dengan Shirley. Tina meminta maaf karena dia tidak sengaja lewat dan mendengarnya. Jonas pun mulai memancing hasrat Tina dengan bertanya apa yang dirasakan Tina setelah mendengarkan percumbuan Jonas dengan kakaknya itu. Tina menundukkan wajahnya sambil berkata kalau dirinya menjadi terangsang. Dan Jonas pun menggoda dengan berkata apakah Tina mau ikut merasakan juga. Belum sempat Tina menjawab, tiba-tiba Jonas sudah memeluk dan mencium pundak dan leher Tina. Tina yang merasa takut jika ketahuan oleh kakaknya, tapi ia mulai mendapatkan rangsangan hebat yang sejak kemarin ia bayangkan. Lalu Jonas menyuruh Tina untuk pergi ke kamar Tina. Tina pun segera masuk ke kamarnya, sementara Jonas malah ke ruang depan untuk mengunci pintu rumah itu dari dalam.
Setelah itu, Jonas dengan langkah cepat menuju kamar Tina. Ternyata Tina tak mengunci pintu kamarnya, karena meski Tina merasa agak takut-takut, namun hasrat Tina untuk mendapatkan sentuhan kakak iparnya tadi telah membuatnya mulai mabuk kepayang. Tina pun masih berdiri membelakangi arah pintu kamarnya sehingga Jonas yang baru saja mau masuk ke kamarnya BSA melihat saat Tina menjatuhkan handuknya ke lantai bermaksud memakai baju. Namun, saat ia tengah telanjang, begitu membuat Jonas tersikap menatap tubuh indah Tina yang sedang tak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Jonas pun dengan cepat menyergap tubuh Tina dari arah belakang kembali mendekap serta mencium pundak dan leher bagian belakang Tina. Tina yang kaget bercampur girang tubuhnya disergap dari belakang oleh sang kakak yang perkasa itu. Sementara Jonas terus mencium, kedua tangannya menjamah buah dada dan selangkangan Tina. Hal itu membuat Tina makin terangsang hebat. Tina pun merasakan geli dan nikmat yang menjadi satu karena pelukan dan permainan jari kemari Jonas di tubuh bagian depannya. Jonas pun membalik tubuh Tina dan ia pun langsung melumat bibir Tina dengan penuh nafsu. Tina pun menyambutnya dengan penuh gairah. Mereka pun kini saling berdekapan dan berpelukan saling melumat bibir dan lidah mereka untuk beberapa saat. Kedua tangan Jonas sambil memeluk dan meraba-raba mulai dari pundak hingga kedua bongkahan pantat milik Tina. Sambil sesekali meremas bongkahan pantat itu karena gemas dengan bentuk bokong yang sangat indah itu. Setelah puas berciuman, Tina tiba-tiba melepaskan pelukannya, ia melangkah ke pintu kamarnya dan mengunci pintu kamarnya itu dari dalam. Ia pun kembali mendatangi sang kakak ipar yang masih mematung dengan nafas memburu menantikan lanjutan percumbuan mereka siang itu. Oke, sampai segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya, kawan, supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih.